Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Sarul Atsani dengan NIM 43122010407. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Neuromarketing dan Behavioral Insight pada Amazon. Topik ini tuh ngebahas gimana Amazon manfaatin strategi neuromarketing untuk mempengaruhi persepsi, emosi, dan keputusan pembelian konsumen dalam lingkup digital. Dalam era e-commerce saat ini, persaingan bisnis tidak lagi hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu memahami perilaku psikologis konsumen secara lebih mendalam. Kita masuk ke slide latar belakang, di mana perkembangan teknologi digital itu telah menciptakan lingkungan e-commerce dengan pilihan produk yang sangat banyak dan kompetitif. Dalam kondisi tersebut, konsumen seringkali harus mengambil keputusan dengan cepat di tengah banyaknya informasi yang tersedia. Jadi udah banyak informasi yang tersedia, banyak produk juga dari e-commerce-nya, dan kita sebagai konsumen itu juga harus mengambil keputusan secara cepat. Akibatnya, keputusan pembelian itu nggak lagi sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh stimulus psikologis, pengalaman sensorik, dan emosi. Hal ini ngebuat perusahaan mulai menerapkan pendekatan neuromarketing untuk memahami bagaimana otak konsumen itu bekerja saat melakukan pembelian. Seperti contohnya Amazon. Amazon ini menjadi contoh yang relevan karena berhasil mengintegrasikan behavioral insight dan neuromarketing melalui desain platform, sistem rekomendasi, tampilan harga, rating, hingga strategi komunikasi yang mampu mempengaruhi persepsi dan perilaku konsumen secara sistematis. Masuk ke slide 3, multisensory marketing. Pada bagian ini dijelasin mengenai multisensory marketing dalam pembentukan persepsi konsumen. Pertama adalah konsep cognitive fancy. Amazon memakai desain yang sederhana dan struktur informasi yang jelas untuk memudahkan konsumen memahami informasi produk. Jadi Amazon tuh pakai desain-desain yang sederhana, tampilan yang sederhana, struktur informasinya juga jelas. Gunanya itu buat ngebudahin konsumen agar lebih cepat dalam mengambil keputusan pembelian, karena dengan cara ini tuh konsumen juga memahami informasi produknya itu dengan cepat. Ketika informasi mudah diproses oleh otak, maka konsumen tuh cenderung merasa lebih nyaman dan lebih percaya terhadap produk maupun platform tersebut seperti e-commerce Amazon. Lalu kedua itu ada social proof. Amazon tuh memanfaatkan rating dan ulasan pelanggan sebagai referensi sosial. Konsumen tuh seringkali menilai kualitas produk itu tuh berdasarkan pengalaman orang lain, bukan cuma dari deskripsi produk yang tersedia. Jadi ada produk-produk e-commerce dari si Amazon ini, itu tuh udah nyantumin deskripsi yang dimana mungkin struktur informasi yang jelas, yang tadi cognitive fluency itu, tapi konsumen tuh nggak mengambil keputusan dari hal itu aja, dari cognitive fluency-nya. Ada juga dari social proof seperti pengalaman orang lain atau ulasan pelanggan, contohnya. Bisa juga dilihat dari ulasan-ulasan di sosial media seperti Twitter, Instagram, untuk produk tersebut. Contohnya seperti saya ingin membeli HP A. Saya nggak langsung membandingkan dengan HP B, HP C dari produk-produk lain untuk menyetujui keputusan pembelian saya, tapi saya akan menilai ulasan-ulasan pelanggan dari ulasan e-commerce-nya tersendiri. Mungkin saya bisa melihat atau saya bisa tahu tentang produknya itu bagaimana, lalu respon dari penjualnya, dan juga mungkin transaksi dari e-commerce yang disediakan oleh e-commerce-nya. Jadi ini tuh berarti social proof atau rating dan ulasan pelanggan itu juga referensi untuk konsumen, bukan hanya deskripsi ataupun atribut dari produknya tersendiri. Masuk ketiga itu price framing dan anchoring, yang dimana Amazon sering ngegunain harga coret dan diskon untuk menciptakan harga acuan atau ancor. Akibatnya tuh konsumen menilai produk berdasarkan perbandingan harga
yang ditampilkan, bukan dari nilai objektif produk tersebut. Seperti contohnya tuh mungkin flash sale. Itu tuh bakal ngebikin kita tuh fokus tertuju pada harga tersebut, bukan hanya pada harga-harga brand dari produk lainnya. Jadi, dari situ tuh konsumen bisa ngelihat gimana harga yang dari awal yang udah ditetapkan oleh si Amazon atau e-commerce-nya. Itu tuh berbeda ataupun mungkin harga diskon atau coretnya itu bisa membuat perbandingan dari harga yang sebelumnya untuk konsumen. Lalu selanjutnya kita masuk ke emotional branding. Jadi selain stimulus visual, emosi juga memiliki peran yang sangat penting dalam perilaku konsumen. Seperti konsep emotional branding ini tuh ngejelasin kalau keputusan pembelian itu bukan hanya dipengaruhi oleh logika, tetapi juga oleh pengalaman emosional saat berinteraksi dengan merek. Contohnya tuh seperti Amazon membangun pengalaman positif melalui kemudahan penggunaan aplikasi, kayak kecepatan layanannya, customer service-nya, terus keamanan transaksi dalam transaksi pembeliannya, dan juga kenyamanan dalam belanja. Dari ini tuh pengalaman emosional yang positif itu tuh lebih mudah tersimpan dalam memori konsumen secara jangka panjang. Jadi selanjutnya tuh mungkin saya sebagai konsumen karena Amazon tuh nyediain kecepatan layanan, keamanan transaksi, dan juga kenyamanan dalam berbelanja. Itu selanjutnya saya akan memilih Amazon terus untuk berbelanja daripada saya mencoba brand atau e-commerce lain karena saya tidak tahu untuk kecepatan transaksinya itu bagaimana, aman atau enggak, lalu untuk layanan customer service-nya itu cepat atau enggak, kita nggak tahu. Jadi saya lebih memilih si Amazon sebagai e-commerce berlanja saya untuk jangka panjang. Yang dimana ketika pengalaman saya itu tuh terjadi secara berulang, itu tuh malah akan ngebentuk keterikatan emosional. Emosional saya kepada brand atau si Amazon ini yang akhirnya mendorong loyalitas saya sebagai konsumen. Slide 5 itu ada strategi neuromarketing dalam keputusan pembelian. Pada bagian ini tuh ngejelasin gimana strategi neuromarketing mampu mempengaruhi proses keputusan pembelian konsumen. Yang pertama itu ada heuristic thinking. Dalam lingkungan digital, konsumen tuh cenderung menggunakan shortcut mental atau cara berpikir yang cepat untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan ini tuh Amazon tuh bisa manfaatin hal tersebut melalui navigasi yang sederhana dan proses checkout yang cepat, sehingga konsumen tuh nggak memiliki banyak waktu untuk berpikir. Seperti contohnya tuh memudahkan transaksi menggunakan QR sekarang ataupun kartu, tidak lagi memakai virtual account. Itu tuh membuat transaksi menjadi cepat dan kita sebagai konsumen tuh nggak punya waktu untuk berpikir panjang dan akhirnya check out aja seperti itu. Kedua itu ada strategi urgensi dan kelangkaan. Notifikasi seperti stok terbatas atau promo segera berakhir, atau bisa juga flash sale dan limited edition itu tuh mampu memicu fear of missing out atau FOMO dari kehilangan kesempatan konsumen untuk mendapatkannya. Jadi hal ini tuh ngedorong konsumen untuk segera ngelakuin pembelian. Kayak contohnya tuh ada brand favorit saya ngeluarin varian limited editionnya dengan collab mungkin dengan artis tertentu ataupun artis lokal. Itu tuh ngebuat saya secara nggak langsung untuk cepet-cepet ngambil atau membeli produknya karena itu tuh limited edition. Jadi saya takut buat nanti nggak bisa membelinya lagi. Juga kayak stok terbatas, promo segera berakhir. Contohnya promo segera berakhir tuh mungkin flash sale yang biasanya tuh di Amazon mungkin
3 jam atau 6 jam, bahkan ada yang 12 jam. Ini tuh ngebuat kita malah cepat-cepat untuk melakukan pembelian karena nanti tuh takut lupa. Contohnya kayak saya pernah membeli produk A di Amazon menggunakan flash sale dari Amazonnya tersendiri. Karena itu sebenarnya nggak sejauh harga aslinya, cuman itu ngedorong saya untuk segera beli karena takut nanti itu kehabisan di harga tersebut. Jadi saya takut kehilangan peluang untuk ngedapetin produk itu tuh di harga yang lebih rendah. Itu tuh strategi dari urgensi dan kelangkaan. Lalu ketiga tuh ada simplisitas informasi atau informasi yang singkat, jelas, dan langsung ke intinya. Itu tuh terbukti lebih efektif untuk menarik perhatian konsumen dibandingkan informasi yang panjang. Jadi deskripsi dalam produk di e-commerce itu tuh diusahakan secara singkat, tapi to the point. Itu tuh ngebuat konsumen langsung secara cepat bisa tertarik dan juga ngelakuin pembelian secara cepat daripada yang panjang dan akhirnya malah ngebuat bosen konsumen untuk membacanya. Mungkin juga bisa dibilang itu tuh terlalu kompleks karena seperti tadi itu tuh ada shortcut mental yang dimana itu tuh malah ngebuat konsumen makin berpikir secara rasional dan akhirnya bisa menghindari pembelian tersebut. Dan yang keempat itu ada pricing charm atau anchoring. Amazon tuh ngerancang struktur pilihan harga secara strategis untuk ngarahin konsumen pada pilihan tertentu yang dianggap mungkin tuh paling menguntungkan atau paling rasional. Seperti contohnya itu kayak 999 dari 10.000. Itu tuh ngebuat pelanggan kayak ya walaupun bedanya 1 perak, cuman itu membuat pelanggan merasa kayak oh ini tuh beda loh, ini tuh harganya lebih murah. Atau mungkin seperti Amazon yang ngeluarin harga ancoring, ngarahin konsumen pada pilihan tertentu yang dianggap paling menguntungkan atau paling rasional. Itu tuh membuat persepsi konsumen dan melakukan pembelian secara cepat. Dan slide ke-6 itu ada integrasi ketiga pendekatan ini. Jadi dari ketiga pendekatan ini tuh dalam penelitian saya itu tuh saling terhubung dan saling melengkapi. Yang dimana multisensori melengkapi emotional branding dan juga melengkapi neuromarketing strategi dan begitupun sebaliknya. Yang pertama itu ada multisensori marketing yang berfungsi untuk membentuk persepsi awal konsumen melalui stimulus visual dan sensory experience yang udah saya jelaskan tadi di awal, dan itu tuh berhubungan dengan emotional branding. Dimana emotional branding itu memperkuat memori serta keterikatan emosional konsumen terhadap brand atau e-commerce, mungkin Amazon sebagai contoh di sini. Lalu yang terakhir tuh neuromarketing strategi yang berfungsi mengarahkan proses pengambilan keputusan melalui teknologi psikologis dan kognitif. Jadi di ketiga pendekatan ini tuh menghasilkan perilaku konsumen yang lebih terarah dan mendorong pembelian secara cepat dan berulang. Kombinasi ketiga ini tuh ngeyakinin pendekatan dari ketiga tersebut tuh akan menghasilkan persepsi yang beda untuk konsumen dan mungkin bisa mendukung pembelian, repeat order, dan juga loyalitas konsumen. Lalu kesimpulannya tuh berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian konsumen dalam platform digital tuh nggak sepenuhnya rasional. Perilaku konsumen tuh dipengaruhi oleh stimulus sensorik, pengalaman emosional, serta bias kognitif yang dirancang secara strategis oleh perusahaan. Amazon ini berhasil memanfaatkan cognitive fancy, social proof, price anchoring, emotional branding, serta heuristic thinking untuk ngebentuk persepsi dan mengarahkan keputusan pembelian konsumen.
Yang dimana hal ini tuh ngenunjukin kalau keberhasilan Amazon tuh nggak hanya dari kualitas produknya aja, tapi juga dari kemampuannya dalam merancang pengalaman digital yang mampu mempengaruhi proses psikologis konsumen secara menyeluruh. Oke, untuk penutupnya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan ini tuh dapat dipahami bahwa neuromarketing bukan hanya sekedar strategi pemasaran modern, tapi juga pendekatan untuk memahami perilaku konsumen melalui aspek psikologis, emosional, dan kognitif. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya siap menerima arahan atau saran dari Bapak dosen neuromarketing. Terima kasih atas arahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya David Sarul Asani, izin undur diri.